biasa. Saya bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Kita malam ini, saya, Ibunda Bu Alia dan istri Ferry, kami bermalam di kediaman Ustaz Abdul Somad. Malam kita berdiskusi bersama ya Ustaz, panjang ngobrol, dan kemudian pagi ini kita subuhan bersama. Sesudah itu zikir, dan pagi ini saya dapat sebuah buku zikir dan doa yang dibuat oleh Ustaz Abdul Somad. Lalu di sini catatannya. Jadi sebelum itu Ustaz kalau boleh menyapa semuanya Ustaz. Assalamualaikum Bapak Ibu, Abang, Kakak, adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, selalu diberikan Allah SWT kesehatan, kekuatan, istiqomah. Amin. Semuanya ditutup dengan amin. Amin. Semua harapan baik pakai amin. Semua harapan baik pakai amin. Tidak ada harapan buruk pakai amin. Semua harapan baik pakai amin. Semua. Nah, selalu saya dapat kitab ini, kitab zikir dan doa. Alhamdulillah, di malam yang lalu KPU, Komisi Pemilihan Umum, telah memfasilitasi satu momen debat calon presiden yang pertama dari 5 agenda debat, baik itu capres ataupun cawapres yang diagendakan di dalamnya. Yang pertama, tentu kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita, masyarakat bangsa Indonesia, telah memiliki calon presiden untuk periode 2024-2029. Dalam situasi apapun, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, ditampakkan kepada kita 3 calon pilihan. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua kandidat yang telah ditampilkan ini, dan tentu setelah melewati berbagai proses baik itu politik ataupun juga aspek-aspek yang lainnya secara administratif, kita tentu bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa 3 kandidat ini, baik itu Bapak Anies Rashid Baswedan nomor urut 1, kemudian Bapak Prabowo Subianto nomor urut 2, dan Bapak Ganjar Pranowo nomor urut 3, seluruhnya diberikan kesehatan paripurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam aktivitas kekinian untuk menyampaikan dan memasyarakatkan gagasan-gagasan yang ditampilkan untuk diketahui masyarakat dan bangsa demi membangun dan memajukan Indonesia ke depan. Juga kita harapkan seluruhnya tanpa kecuali diberikan kesehatan paripurna hingga masa pemilihan, masa juga bila Allah berkehendak terpilih ataupun yang lainnya juga bisa menemani dan bekerja sama untuk membangun Indonesia ini lebih baik. Yang kedua, tentu kita melihat dari hasil atau proses debat di KPU di pertemuan yang lalu, ada beberapa hal yang tentunya kita bersama bisa saksikan, dan hal yang lumrah bila terjadi perbedaan pandangan di antara seluruh yang menyaksikan. Namun tentunya kita berharap bahwa materi-materi yang ditampilkan oleh calon-calon presiden ini dalam sesi debat, khususnya pada debat-debat selanjutnya, diharapkan banyak memberikan kepada kita keluasan informasi dan gagasan-gagasan dalam konteks membangun, mencerahkan, dan membawa Indonesia ini dalam suasana yang lebih berkemajuan, yang tampil tentu dapat bersaing, bahkan menginspirasi dalam skala global, memperbaiki berbagai hal dan persoalan yang terjadi di dalam negeri. Hal yang bisa kita garis bawahi, alhamdulillah semua berjalan baik, dan satu dengan yang lainnya telah menyampaikan baik itu pertanyaan ataupun juga memberikan gambaran atau argumentasi. Namun saya secara pribadi melihat bahwa sebetulnya sah-sah saja dalam suasana debat itu menampilkan kemampuan retorika, atau juga berharap dapat unggul, atau juga berharap dapat melemahkan lawan debat. Itu hal yang biasa saja. Namun yang kita hadapi saat ini adalah kita sedang mencari sosok pemimpin. Kita sedang ingin mendapati sosok kepala negara dan kepala pemerintahan yang tangguh,
yang memiliki gagasan-gagasan positif, yang memahami tentang seluruh konteks persoalan negeri ini, sehingga dari citra yang bisa dilihat kekinian, ia bisa membuat sebuah landscape Indonesia ke depan seperti apa. Dari situ, ada baiknya kalau kami mengusulkan untuk ke depan fokus seluruh calon presiden ini lebih baik akan terpandang mulia jika lebih banyak menampilkan gagasan-gagasan yang bisa didengar. Karena yang paling penting itu bukan siapa yang unggul, siapa yang lemah, siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang terangkat, siapa yang jatuh. Bukan itu yang kita inginkan. Yang kita harapkan adalah dalam setiap calon ini ada gagasan yang bisa kita dengar. Ada argumentasi yang bisa didialogkan. Ada pemetaan persoalan kebangsaan yang besar, atau mungkin dia bisa mengurutkan dari skala mikro sampai makro yang bisa didiskusikan dan kita bisa mendapatkan solusi dari itu semua. Pembahasan tentang persoalan pemerintahan, hukum dan HAM, demokrasi, tentang kebijakan publik, tentang pengentasan korupsi. Sejujurnya kita tidak mendapati satu esensi yang terstruktur dari mulai akar persoalannya, cara mengentaskannya, solusi yang ditawarkan seperti apa. Kita hanya mendapat sajian bahwa bagaimana satu dengan yang lain saling menampilkan argumentasi yang baik itu menguatkan atau melemahkan, atau juga ya saling barangkali mengangkat atau menurunkan terkait kasus-kasus tertentu yang sesungguhnya dalam tatanan substansial itu kita tidak menemukan esensinya. Ya, kalau kita mau urutkan misal dalam kasus korupsi, ya belum kita dapati sosok yang bisa menampilkan apa akar korupsi di Indonesia ini, sumbernya dari mana, lalu uraiannya seperti apa, mengapa kemudian bisa mengakar di setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara, apa gagasan yang ditampilkan untuk bisa mengentaskan itu semua sebagai solusi ke depan, bahwa Indonesia di periode kepemimpinan 2024-2029 seorang presidennya memiliki satu visi dan kinerja atau rancangan program dan kerja untuk mengentaskan semua turunan korupsi ini. Sehingga setidaknya kita tidak bisa mendengar lagi ada korupsi di Indonesia dengan masif, atau mungkin kita bisa sangat berbahagia ketika suatu saat kita bisa mendapati realita bahwa dengan program yang digagas saat ini, korupsi berakhir misalnya dalam 5 tahun kepemimpinan atau mungkin 100 hari pertama dan sebagainya. Saya kira itu hal-hal yang sangat esensial bisa kita dapati, bisa kita dengar, sehingga setiap calon presiden ini kita mendengar gagasannya, bukan cara menjatuhkannya, walaupun dalam debat itu sah-sah saja, atau mungkin bagaimana cara menampilkan retorika itu yang bagus sekali, ya hal-hal demikian, tapi akan lebih bagus jika seluruh calon-calon presiden yang berdiskusi atau berdebat ini menampilkan gagasan kepada publik sehingga semua bisa saling mendengar dan adu argumennya adalah adu argumen yang berkelas, ya, yang selain bisa mendapatkan barangkali uji tonton dari publik, juga publik merasakan harapan-harapan ke depan karena calon presiden ini mengetahui dasar-dasar persoalan kebangsaan, kemasyarakatan, dan ada harapan bahwa ini kinerjanya. Ya, itu barangkali yang memang situasinya tidak bisa dipungkiri secara politik, formulasi yang terjadi pada saat ini. Ya, kita berdoa tentunya pada Allah Subhanahu wa taala agar semua kita dirukunkan, ya, dan dibimbing oleh Allah untuk berpikir pada satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyaksikan cuplikan video dari guru kita semua, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat, tentang tanggapan kemarin debat Pilpres 2024. Kita berdoa semoga kita mendapatkan pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih baik lagi, terutama bisa mengurangi pengangguran yang begitu banyak di Indonesia, dan semoga bisa mensejahterakan rakyatnya, sayang kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa dengan surat Al-Fatihah, semoga Indonesia lebih baik lagi, rakyatnya lebih dipedulikan lagi oleh pemimpinnya, siapapun itu yang akan jadi presiden. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan guru-guru kita semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.